Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama Reve, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Kita bertemu dalam podcast Sigap, edukasi pajak gawe warga Pasuruan. Sebuah kanal informasi yang membahas seputar informasi terbaru tentang perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Pada podcast episode kali ini kawan pajak, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu rumah bebas PPN. Wow, tema yang sangat menarik sekali ya kawan pajak ya. Ada PMK 60 tahun 2023 kawan pajak. Kita akan bahas tuntas tentang PMK terbaru ini kawan pajak. Nah, di sebelah saya nih sudah ada penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan, Kak Indah. Halo Kak Indah. Halo Kak Reve, halo kawan pajak, halo masyarakat Pasuruan. Bertemu kembali dengan kami di acara podcast kali ini. Nah, Kak Indah menjadi narasumber pertama nih kawan pajak. Nanti akan ada 3 lagi narasumber yang akan bergabung dengan kita pada podcast episode kali ini kawan pajak. Nah, Kak Indah, boleh nih Kak Indah, kita akan membahas tentang PMK 60 tahun 2023 ya Kak Indah. Betul. Itu tentang apa sih Kak Indah PMK 60-nya itu? PMK 60 tahun 2023 ini Kak Reve, yaitu PMK yang mengatur mengenai pembebasan atas PPN berupa penyerahan terkait rumah. Nah, rumahnya apa aja? Nah, itu terdiri dari ada rumah umum, kemudian rumah pekerja, ada namanya juga pondok boro Kak Reve, dan kemudian yang terakhir itu ada juga terkait asrama untuk mahasiswa ataupun pelajar. Nah, bisa dikatakan Kak Reve, PMK 60 tahun 2023 ini merupakan salah satu fasilitas atau insentif ya kita menyebutnya yang diberikan oleh pemerintah untuk kawan pajak atau masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, jadi menarik nih kawan pajak ya. Fasilitas seperti ini sudah pernah ada pas waktu kemarin penanganan COVID itu juga dikasih ya Kak Indah ya. Iya, betul, banyak sekali itu. Waktu tentunya pemerintah sudah sangat pro sekali ya dengan masyarakat ya Kak Indah ya, dengan kawan pajak gitu ya. Pasti ada yang melatar belakangi nih kenapa mesti harus ada lagi tentang PMK 60 tersebut Kak Indah. Oke, jadi latar belakang terbitnya PMK 60 ini kawan pajak ya. Sebenarnya ada flashbacknya ini Kak Reve, ya flashbacknya itu pembebasan PPN atas penyerahan rumah itu sebenarnya sudah diatur sebelumnya. Ada PMK sebelumnya yang telah terbit yaitu PMK nomor 81 tahun 2019. Oke, Ya, nomor 81 siap. tahun 2019. Nah, konsepnya itu mirip Kak Reve. Jadi sama dengan PMK terbaru ini, namun istilah rumah sederhana dan juga rumah sangat sederhana itu tidak digunakan lagi di PMK 60 ini. Oke, berarti ada beberapa istilah yang tidak digunakan lagi seperti itu. Terus di PP 49 tahun 2022 Kak Reve itu menyebutkan bahwa rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta rumah pekerja merupakan BKP tertentu yang dibebaskan pengenaan PPN-nya. Sehingga perlu diterbitkan aturan pelaksanaannya. Nah, maka terbitlah PMK tahun 2023 ini Kak Reve. Yang nomor 60 ini ya. Jadi kalau disebutkan ya latar belakang terbitnya PMK 60 tahun 2023 ini, yang pertama itu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan juga kesederhanaan. Oke, tentunya itu ya semua tujuan perundang-undangan ya. Kepastian hukum itu kawan pajak. Betul. Oke, lanjut Kak Indah. Kemudian yang kedua itu mencabut PMK sebelumnya yaitu PMK 81 tahun 2019. Kemudian yang ketiga itu untuk mendukung program pemerintah tentunya untuk mewujudkan ya ketersediaannya rumah yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, jadi semua berhak bahagia gitu ya Kak Indah ya. Mau dari golongan rendah maupun yang ke atas pun juga ya. Ya, Kak Indah, ya. betul. Lanjut. Kemudian yang keempat itu memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah
dan perlunya memberikan kesempatan yang lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Oke, Dengan betul. mempertimbangkan tadi Kak Reve, karena kan setiap tahun harga tanah dan maupun rumah itu selalu naik. Iya, betul. Itu. Jadi kita apa ya, mengakomodir juga golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah karena tanahnya terus harga rumah itu semakin naik. Iya. Pemerintah ikut pro ke masyarakat dengan adanya fasilitas bebas PPN Iya, ini ya, betul Kak Indah ya. sekali. Nah, Kak Indah, di situ kan Kak Indah tadi udah nyebutin PMK 60 ini yang dibahas yang bebas PPN itu ada rumah umum, rumah pekerja, pondok boro dan asrama. Ya. Iya, asrama mahasiswa gitu ya, Kak Indah ya. Boleh nih, kita akan breakdown satu-satu ya Kak Indah bersama narasumber yang lain juga, termasuk nanti seluk-beluk caranya para developer itu mengkreditkan fakturnya dan segala macam kayak gitu. Nah, kesempatan yang kali ini untuk Kak Indah boleh nih kita breakdown satu-satu untuk rumah umum dan rumah pekerja dulu Kak Indah. Bagaimana kriterianya rumah umum dan rumah pekerja ini sesuai dengan PMK 60 yang dibebaskan PPN-nya Kak Indah? Ya. Jadi begini ya kawan pajak, yang dimaksud rumah umum. Rumah umum itu apa? Rumah umum itu merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi, khususnya warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau kita menyebutnya dengan istilah MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian rumah umum yang di sini itu yaitu wajib memiliki kode identitas rumah Kak Reve. Oke. Itu Jadi yang mengeluarkan siapa ya? Clear itu ya? ya, jadi rumah Umum kode, itu tadi. kode rumah tadi itu disediakan melalui aplikasi Sikumbang namanya Kak Reve. Ini para developer udah tahu pasti ya aplikasi Sikumbang. Kalau belum tahu segera di para developer untuk didaftarkan di aplikasi Sikumbangnya Kemen PUPR gitu ya kawan pajak ya. Oke. Dan juga kawasan pemukiman dan atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat atau BP Tapera. Jadi selain didaftarkan di aplikasi Sikumbang, juga didaftarkan di BP Tapera tadi Kak Reve. Oke, siap. Itu kalau yang rumah umum. Kalau rumah sederhana, pekerja, rumah pekerja. Kalau untuk rumah pekerja ini Kak Reve itu merupakan bangunan yang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri. Nah, karyawannya ini merupakan warga negara Indonesia yang sama tadi juga termasuk dalam kriteria MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan penyerahan rumah pekerja ini dari pemberi kerja kepada pekerjanya itu sifatnya tidak komersial. Dan pemberi kerjanya itu wajib memiliki NPWP. Oke, siap. Berarti kan rumah umum yang dimiliki orang pribadi, kalau rumah pekerja itu yang disediakan oleh pemberi kerjanya. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara lebih lanjut tentang kriteria khususnya nih. Kenapa rumah umum dan rumah pekerja ini bebas PPN sesuai dengan PMK 60 tahun 2023 Kak Indah. Oke, kawan pajak. Jadi, kriteria rumah umum yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN itu antara lain yang pertama, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi Kementerian PUPR dan atau BP Tapera. Tadi udah di-spill ya. Yang kedua Kak Indah. Kemudian yang kedua, untuk rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh WNI MBR, warga negara Indonesia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Oke, jelas ya kawan pajak ya. Tidak boleh dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Kemudian yang ketiga itu hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni. Tidak termasuk rumah untuk toko ataupun untuk kantor. Oke, berarti ruko nggak boleh ya? Nggak boleh, jadi fungsinya memang untuk tempat tinggal. Kalau rumah tempat tinggalnya buat jualan, boleh juga? Tidak termasuk. Tidak termasuk ya, karena murni fungsinya murni sebagai tempat tinggal layak
layak huni. Oke. Iya. Lanjut Kak Indah. Kemudian yang keempat, luas bangunannya itu antara 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Dan luas tanahnya itu antara 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Oke, sampai keluasannya itu diatur juga ya Kak Indah. Iya, betul, ya? ada batasannya. Kemudian harga jualnya itu kurang dari atau sama dengan batasan harga jual. Oke, ini diatur juga ya batasan harga jualnya ini ya. Jadi ada 5 kriteria. Oke, nah ini semuanya persyaratannya berlaku kumulatif ya Kak Indah kumulatif, ya. Kak Refe. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang tidak memenuhi kriteria, berarti ya udah, mohon maaf tidak memenuhi tidak bisa pembebasan diberikan PPN-nya. pembebasan PPN-nya. Siap, lanjut itu untuk yang rumah umum. Sekarang boleh di breakdown lagi kriteria khusus untuk rumah pekerjanya Kak Indah. Kalau untuk kriteria rumah pekerja yang dapat diberikan dari pembebasan PPN tadi Kak Refe, kriterianya yang pertama yaitu dibiayai atau dibangun pemberi kerja yang memiliki NPWP atau dengan menggunakan jasa perusahaan konstruksi untuk karyawan sendiri dan tidak bersifat komersial. Oke. Sudah jelas ya. Jadi pekerjaannya bukan rumah yang bangun sendiri, tapi yang memang fasilitas dari kantor gitu ya. Yang apa ya, kayak rumah dinas gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, rumah pertama yang dimiliki dan digunakan oleh karyawannya warga negara Indonesia yang masuk kategori MBR juga. Kemudian tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Oke, berarti ini harus digarisbawahi WNI. WNA tidak boleh ya? Nggak boleh. Oh, mohon maaf, jadi belum dapat fasilitas bebas PPN untuk rumah yang disediakan untuk WNA gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, kemudian tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Sama ya, kayak yang rumah umum. Oke. Kemudian luas bangunan dan tanahnya juga kriterianya sama dengan rumah umum. Antara luas bangunannya antara 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Dan luas tanahnya antara 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Oke, terus? Kemudian harga jualnya itu kurang dari atau sama dengan batasan harga jual. Nah, karena rumah umum itu kan memang komersil ya, jadi ada harga jualnya. Tapi kalau untuk rumah pekerja ini batasan harga jual atau batasan harga jualnya itu sebagai dasar pengenaan pajak atas pemberian cuma-cuma. Oke, berarti memang karena udah given dari pemberi kerjanya gitu ya kawan pajak ya, maka dasarnya pun juga itu dasar pengenaan pajak atas pemberian cuma-cuma tadi ya. Itu kurang dari atau sama dengan batasan harga jual. Oke, batasan harga jual. Nah, boleh disebut juga nih Kak Indah nih untuk batasan harga jual yang berlaku di Indonesia ini seperti apa Kak Indah? Jadi misalnya di Jawa sama di Kalimantan beda nggak sih kayak gitu? Beda ya? Beda Kak Reve, jadi memang batasannya itu juga diatur di PMK 60 tahun 2023 ini. Jadi memang ada beberapa zona terkait batasan harga jual bagi rumah umum dan juga rumah pekerja. Nah, zonanya itu dibagi menjadi 5 Kak Reve. Nah, contohnya nih untuk zona Jawa, nah itu ada kecuali Jakarta ya Kak Reve, Jabodetabek, kecuali Jabodetabek dan Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai. Itu batasannya, batasan harga jualnya untuk tahun 2023 itu sebesar 162 juta. Dan untuk di tahun 2024 itu batasannya 166 juta. Oke, jadi ada selisihnya ya karena memang tiap tahun tadi naik ya harga naik, dan juga ada tanah inflasi, sama harga bangunan rumah. Kemudian untuk zona Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas, itu besarannya sebesar 168 juta di tahun 2023 dan 173 juta di
tahun 2024. Oke, jadi itu selengkapnya kawan pajak bisa kawan pajak cek di PMK 60 tahun 2023 ya. Ada di lampirannya. Untuk harga pastinya ya kawan pajak ya. Jadi memang harus memenuhi semua kriteria tadi. Iya. Jadi ada 5 ya tadi ya Iya, masing-masing ada di rumah 5 umum ada 5, di pekerja juga ada 5 kriteria kumulatif yang harus dipenuhi Betul. supaya mendapatkan pembebasan PPN. Iya. Nah, gitu ya kan pajak. Jadi batasannya perlu dicermati bener-bener nih. Oh iya, Kak Indah. Kemarin ada yang tanya juga nih di Instagram live kita di Pajak Pasuruan ya, Kak Indah. Itu ada contohnya itu dia kasuistik. Jadi ada masyarakat Papua, sebut saja Didit gitu ya. Didit ini warga Papua. Terus habis itu dia bekerjanya di Surabaya, Kak Indah. Nah, dia dapat orang Surabaya kayak gitu. Terus ya sudahlah pengen menikah gitu kan karena jodohnya. Nah, dia pengen beli rumah yang di Surabaya. Itu dia menganut batasan harga jualnya itu ikut yang Papua karena dia orang Papua atau belinya di Jawa itu maka harganya di Jawa yang berlaku. Jadi zona-zona tadi Kak Reve yang disebutkan ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi ataupun Sumatera itu mengatur letak objek tanahnya. Berarti dimana. sesuai objeknya ya. Ya. Oke, bukan Jadi, bukan subjeknya. Oke, siap. Jadi batasan harga jualnya yang diterapkan berarti sesuai yang di Surabaya, di Jawa. Jawa Oke. ya. Yang zona pertama tadi ya. Betul. Itu ya kawan pajak ya harus dicermati nih. Batasan harga jualnya seperti yang Kak Indah bilang tadi mengacunya bukan ke subjektifnya tapi ke objeknya ya kawan pajak ya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Indah ya. Nah, tadi Kak Indah juga sudah menyinggung tentang masyarakat berpenghasilan rendah nih Kak Indah. Nah, baik yang berlaku untuk rumah umum maupun rumah pekerja. Ya. Kita akan bahas nih tentang MBR ini Kak Indah. Kira-kira siapa saja sih yang dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah Kak Indah? Oke, Kak Reve. Jadi yang termasuk kategori sebagai masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan paling banyak mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dari Kemen PUPR juga ya Kak Indah ya? Kementerian Oke. PUPR itu dalam bentuk ya, keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023. Oke. Nah, besarannya itu paling banyak merupakan penghasilan rata-rata dalam 1 bulan. Untuk perolehan rumah umum atau rumah pekerja secara tunai dan kredit atau melalui pembiayaan kepemilikan rumah selain program subsidi. Oke. Jadi pada Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023 itu ditetapkan besaran penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan wilayah, status perkawinan dan juga status kepesertaan tapera. Oke. Bisa di breakdown ada ininya juga, zona-zona juga ya Kak Indah ada ya? zona-zona. Ini untuk zona Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk status kawin atau tidak kawin, status tidak kawin itu batasan rata-rata penghasilan per bulannya itu 7 juta. Kemudian kalau kawin itu ada tambahan 1 juta, jadi sebesar 8 juta. Dan untuk kepesertaan 1 orang peserta tapera itu sama seperti status kawin yaitu 8 juta. Oke. Itu untuk yang zona Jawa ya, untuk yang pertama ya Kak Indah ya. Terus untuk zona yang kedua Kak Indah? Zona yang kedua itu terdiri dari wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya. Itu untuk status tidak kawinnya itu 7,5 juta. Kalau status kawin itu ada tambahan 2,5 juta menjadi 10 juta. Oke. Sama juga untuk satu peserta tapera itu batasannya 10 juta juga. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Itu semuanya juga sudah diatur, beda zona juga beda rata-rata penghasilan yang harus dipenuhi sebagai MBR tadi ya Kak Indah ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Karena setiap zona itu kan pasti ada perbedaan ekonomi juga gitu ya Kak Indah ya. Sama kayak di
Papua di wilayah timur ada apa ya, kayak semacam aspek kemahalan gitu Ya, ya Kak Indah ya. betul. Jadi menjadi latar belakang juga kenapa ini harus dibagi per zona juga. Oke Kak Indah, itu tadi Kak Indah sudah menyampaikan tentang kriteria rumah umum, rumah pekerja, dan kulit-kulitnya PMK 60 tahun 2023 nih Kak Indah ya. Oke, jadi kawan pajak, kita akan berganti narasumber ya kawan pajak. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya, so stay tune ya kawan pajak. Nah kawan pajak, kita lanjutkan lagi ya bahasan podcast PMK 60 tahun 2023 ini ya kawan pajak ya. Tadi udah ada Kak Indah, sekarang sudah ada narasumber kedua nih. Ada Kak Marsy. Ya, disapa dulu Kak Marsy. Halo Kak Reve, halo kawan pajak. Oke. Nah Kak Marsy, siap ya untuk memberikan informasi lagi tentang siap. PMK 60 ini. Nah tadi Kak Indah pada sesi yang pertama sudah menyebutkan tentang latar belakang terbitnya PMK 60 tahun 2023 ini adalah mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan bagaimana nih caranya mereka untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini, Kak Marsy? Oke, begini kawan pajak, masyarakat Pasuruan juga nih. Nah, untuk dalam aturan PMK 60 ini ada dua mekanisme yang dapat diikuti oleh kawan pajak yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Antara lain yang pertama di sini untuk penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah atau biasanya disebut dengan program subsidi. Oke, banyak nih ya di jalan-jalan. Di jalan-jalan rumah dijual, subsidi. rumah subsidi gitu ya. Ini masuk ini ya. Masuk ini. Oke. Nah, di sini dibuktikan dengan kepemilikan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran sebagai bukti telah terdaftarnya sebagai penerima manfaat atau penerima program subsidi ini. Oke. Nah, pembebasan PPN ini berlaku untuk pembayaran maupun penyerahan yang dilakukan sebelum maupun sesudah pihak penerima manfaat terdaftar sebagai penerima program subsidi. Oke, jadi harus jelas dulu ya, dia lolos enggak nih jadi penerima program subsidi. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini apabila kawan pajak masih dalam proses pengajuan nomor kepemilikan itu diperbolehkan Mas Reve, Kak Reve untuk mengikuti program ini. Oke. Nah, namun apabila belum terdaftar sebagai penerima subsidi dalam jangka waktu 3 bulan sejak dilakukannya akad kredit atau pendaftarannya ditolak, maka PPN-nya kan awalnya dibebaskan nih. Nah, itu jadi terutang PPN. Nggak jadi dapat fasilitas. Oke. Nah, jadi di sini penyerahan rumah umumnya PPN-nya itu jadi terutang dan harus dibayarkan. Oke, siap. Jadi sebaliknya, apabila pihak penerima BKP di sini atau MBR dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya batas waktu terdaftarnya pihak penerima ini yang memperoleh BKP sebagai penerima manfaat program subsidi setelah dilakukannya akad kredit atau pihak yang memperoleh BKP dinyatakan tidak berhak. Nah, di sini boleh mengikuti program yang non subsidi, Kak Rivi. Oke, berarti kan tadi pertama programnya yang pertama subsidi. Berarti kalau misalnya nggak masuk kriteria yang ini masih boleh. Masih diperbolehkan. Untuk tapi ikut yang program non subsidi. Non subsidi, tapi apa di sini jangka waktunya 1 bulan. Nah, kalau lewat dari 3 bulan tadi, nah itu terutang PPN. Jadi tidak bisa ngikuti program yang non subsidi. Oke. Jadi penyerahan rumahnya itu wajib PPN. Oke, itu untuk yang program subsidi ya. Ya. Nah, boleh dijelaskan juga yang program yang non subsidi. Nah, di sini untuk program non subsidi itu MBR itu dibedakan lagi, Kak Reve. Berdasarkan kepemilikan NPWP. Nah, untuk MBR di sini yang ber-NPWP, maka wajib menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas. Nah, di sini penyampaiannya melalui DJP online. Oh, portalnya yang
one stop service itu ya. Iya. Jadi lewat DJP online ya kawan pajak ya. Nah, di sini dibuktikan dengan terbitnya tanda terima elektronik. Oke, disampaikannya melalui DJP online, terus nanti dilaporkan di situ, nanti dapat tanda terima. Tanda terima BPS. Oke. Nah, caranya itu seperti ini kawan pajak. Oke. Yang pertama, login dulu nih ke djponline.pajak.go.id dengan input user NPWP atau NIK kalau sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Siap. Dan diinput juga password DJP online-nya. Lalu klik menu layanan, lalu pilih permohonan pemanfaatan fasilitas insentif. Nah, terus di sini yang keempat, kawan pajak itu wajib mengupload dokumen surat pernyataan atau surat keterangan bermaterai mengenai besaran penghasilan rata-rata dalam 1 bulan atas perolehan rumah umum atau rumah pekerja. Nah, di sini ya dokumennya itu dibagi lagi Kak Reve untuk rumah umum dan rumah pekerja. Nah, kalau rumah umum di sini dibagi juga klasternya. Nah, klasternya ya. Mau kalau sebagai karyawan nih. Nah, itu surat pernyataannya itu dari pemberi kerja. Terus yang kedua, di sini apabila MBR di sini usaha. Jadi suratnya itu berasal dari pihak yang memperoleh BKP. Berarti yang pembelinya dia ya? Dia sendiri, Dia sendiri, oke. Terus yang ketiga di sini apabila dia sebagai karyawan dan punya usaha. Jadi uploadnya 2. Surat pernyataan dari pemberi kerja dan surat yang keterangan penghasilan tadi. Nah, itu untuk rumah umum. Nah, untuk rumah pekerja, di sini surat pernyataannya dari pemberi kerjanya. Karena memang rumahnya dibangun oleh pemberi kerja. Jadi yang menempati udah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, masih ya. Jadi memang sudah jadi urusannya yang membuatkan rumah dari pemberi kerja. Oke, jadi di situ untuk yang dijelaskan untuk yang ber-NPWP. Kalau yang tidak ber-NPWP? Nah, kalau tidak ber-NPWP, jadi di sini masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tanda terima elektronik itu didaftarkan dan dikoordinir oleh pihak pengembang. Nah, jadi developernya ini yang ngurus yang mendaftarkan. Oke. Terus? Nah, perolehan rumah umum ini rumah umum dan rumah pekerja bisa dilakukan secara tunai maupun kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah itu tadi. Oke, jadi itu tadi ya kawan pajak ya, caranya itu mudah lewat DJP online, tinggal laporkan gitu ya di situ di layanan gitu ya, pemanfaatan fasilitas PMK 60 tahun 2023. Upload surat pernyataan maupun surat keterangan penghasilannya ya. Itu sebagai apa ya? Sebagai poin kita untuk mengecek ini beneran nggak penghasilannya gitu segitu ya. betul. Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan PMK 60 tahun 2023. Nah, ini sudah mulai detail ya, Marsi ya. Sudah mulai membahas tentang perintilannya ini yang harus kawan pajak penuhi untuk bisa memanfaatkan PMK 60 tahun 2023 ini. Nah, tadi dijelaskan juga ini batasan penghasilan dan alur pengajuan pemanfaatan pembebasan PPN. Lalu apakah ada perbedaan dalam menentukan perhitungan batasan penghasilan rata-rata? Nah, ini apakah ada perbedaan, Marsi? Betul, di sini ada perbedaannya, Kak Reve, di antara program subsidi dan non subsidi. Nah, yang pertama di sini untuk program non subsidi itu cara perhitungannya yang pertama apabila mempunyai penghasilan sejak 1 Januari tahun sebelumnya. Jadi yang menjadi patokannya itu tahun sebelumnya, penghasilan tahun sebelumnya. Oke, karena dia ngajunya tahun ini. Iya, gitu. Karena kan penghasilannya yang udah kelihatan tahun sebelumnya. Nah, itu jadi perhitungannya penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur tahun sebelumnya lalu dibagi 12. Nanti kelihatan tuh penghasilan rata-rata 1 bulannya berapa. Nah, terus yang kedua di sini apabila mempunyai penghasilan setelah 1 Januari tahun sebelumnya, maka
perhitungannya itu penghasilan disetahunkan tahun sebelumnya. Jadi penghasilan tahun sebelumnya itu disetahunkan. Lalu Jadi kayak penghitungan PPh pasal 21 ya. Lalu dibagi 12. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga di sini apabila baru memiliki penghasilan pada tahun perolehan BKP. Jadi baru punya penghasilannya itu pada saat tahun ini waktu beli. Nah, perhitungannya itu penghasilan disetahunkan tahun perolehan BKP. Jadi tahun ini itu disetahunkan lalu dibagi 12. Nah, yang keempat di sini apabila penghasilan diterima atau diperoleh dari bagian tahun kurang dari 12, maka penghasilannya itu disetahunkan. Jadi sama. Pokoknya intinya itu nyari per bulannya itu berapa? Betul, gitu disesuaikan lagi dengan Men PUPR. Siap. Nah, terus yang kelima, di sini bagi suami istri, maka seluruh penghasilannya dijumlahkan antara penghasilan suami dan istri. Bukan hanya suami sebagai kepala keluarga ya. Karena kita berbicara tentang entitas ya kawan pajak ya. Satu keluarga, satu pengajuan ini ya. Betul. Jadi suami penghasilan misalnya suami istri sama-sama bekerja, ingin mengajukan pembebasan PPN sesuai PMK 60, maka penghasilannya digabung tuh. Jadi sama kayak misalnya NPWP-nya cuma satu, digabung gitu kan. Maka kewajiban pelaporannya pun juga satu kayak gitu ya. Betul. Jadi kita bicara tentang satu entitas keluarga yang akan memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini ya kan pajak ya. Nah, itu tadi untuk kriteria yang program non subsidi. Kalau yang subsidi, Kalau subsidi, cara perhitungannya penghasilan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Men PUPR. Jadi semuanya memang mengacu ke situ ya Marsi ya, karena ini kita bicara PMK 60 itu sebagai aturan pelaksanaannya. Nah, kawan pajak, ini ada juga yang bertanya aturan mengenai tentang perolehan penghasilan ini tuh asalnya dari mana sih Kak gitu. Nah, di PMK 60 ini juga diatur KRV mengenai perolehan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah itu dari mana? Asal muasalnya penghasilannya. Ya. Nah, di sini untuk rumah umum pertama kalau MBR ini sebagai karyawan, berarti penghasilan bruto itu dari pekerjaannya. Terus yang kedua, di sini orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, berarti di sini penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Norma penghitungan penghasilan itu tadi ya. Betul. Atau berdasarkan pembukuan. Kalau misalnya orang pribadi metode yang pembukuan. Betul. Terus yang ketiga di sini orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPh final. Berarti penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. Terus yang keempat di sini kalau merangkap nih penghasilannya dua dari usaha maupun dari sebagai karyawan. Ini mungkin motivasinya kerja sampai tipes. Karena selain jadi karyawan, dia ini mumpung masih ada waktu luang. Betul. Punya usaha juga, jualan online gitu ya. Iya, bisa. Jadi di sini perhitungannya itu penjumlahan dari keseluruhan penghasilan. Jadi semua komponen penghasilannya dijumlah. Betul. Oke. Nah, itu untuk rumah umum. Nah, di sini untuk rumah pekerja berarti kan penghasilannya ini dari penghasilan bruto atas pekerjaannya itu sendiri. Sekali lagi ya, bruto berarti bukan neto ya, sebelum dikurangi sama komponen pengurang itu ya. Kalau karyawan berarti penghasilan bruto. Kalau di sini usaha dari ya, neto. Usaha dari neto. Neto ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Marsi. Kalau misalnya nih ada suami istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, bagaimana cara perhitungannya untuk dapat dimasukkan kategori MBR tadi, Marsi? Nah, kawan pajak di sini dalam PMK ini untuk status kewajiban perpajakan suami istri itu dikesampingkan. Mau suami istri itu memilih atau tidak memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah, nah itu nggak berlaku. Jadi di sini berlakunya itu perhitungannya penghasilan yang berasal dari suami istri itu dijumlahkan. Jadi dikesampingkan mau itu menjalankan kewajiban terpisah atau tidak terpisah. Jadi aturan untuk yang kewajiban perpajakan kayak pelaporan di SPT itu
disampingkan. Nggak disamakan dengan penghitungan yang kriteria pembebasan PPN dalam fasilitas PMK 60 tahun 2023 ini. Karena tadi ya kita bicara tentang entitas keluarga. Nah, Marsi, jadi tadi kan sudah disebutkan suami istri walaupun pekerjaannya sendiri-sendiri ya, kita bicaranya langsung digabung aja penghasilannya. Digabung aja. Nah, apabila MBR ini sudah memenuhi segala persyaratan tadi dari segi batasan penghasilan, apakah ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini? Oke, benar Kak Reve, kawan pajak. Di sini untuk MBR yang punya NPWP dan ingin memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya dulu. Oke. Nah, di sini yang pertama itu telah menyampaikan SPT tahunan PPH 2 tahun pajak terakhir dan surat SPT masa PPN itu 3 bulan terakhir, 3 masa terakhir yang menjadi kewajiban bagi orang pribadi yang memiliki NPWP. Oke. Terus yang kedua di sini tidak memiliki utang pajak. Jadi ada komponen lagi ya yang harus dipenuhi oleh kawan pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini. Iya. Jadi sama kayak mau dapat KSWP itu ya, informasi ini KSWP. sama. Jadi nanti kita di Direktorat Jenderal Pajak by System sudah akan langsung kedetek dia itu sudah lapor apa belum sih gitu untuk pelaporan SPT tahunannya, atau kalau yang sudah PKP harus SPT masa PPN-nya juga. Jadi sudah. 2 kalau sudah PKP. Oke. Dan tidak memiliki hutang pajak. Jadi kalau misalnya memiliki hutang pajak karena telat lapor, terus ada STP kayak gitu, surat tagihan pajak, ya harus dilunasi dulu. Karena sebelum mendapatkan hak ya seyogyanya lah harus menjalankan kewajiban perpajakannya. Wah, semakin lengkap nih kawan pajak ya puzzle yang akan kita susun untuk menjelaskan keseluruhan PMK 60 tahun 2023 nih. Terima kasih ya Marsi ya untuk sesi yang kedua ini. Kita akan lanjutkan dengan narasumber yang berikutnya kawan pajak. So, stay tune ya. Oke kawan pajak, kita lanjutkan podcast Sigap di sesi yang ketiga ini yang membahas tentang fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan PMK 60 tahun 2023. Tadi sudah ada Kak Indah, Kak Marsi. Sekarang narasumber yang ketiga, Ibu Peri kita ya. Ada Mbak Is. Halo Mbak Is. Halo Mas Reve. Halo kawan pajak. Apa kabar? Baik ya, tentunya semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya semua kawan pajak yang sedang menyaksikan podcast Sigap ini. Nah, Mbak Is ini juga merupakan penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan nih kawan pajak. Kita akan langsung lanjutkan nih Mbak Is untuk estafet pemberian informasi seputar PMK 60 tahun 2023. Tadi di sesi yang sebelumnya Mbak Is ya, itu Marsi sudah menyebutkan tentang kriteria-kriteria tentang suami istri wajib pajak yang termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan ini Mbak Is yang terkait dengan harus aktif apa enggak NPWP-nya gitu ya. Nah, ini apakah untuk wajib pajak berstatus non-efektif yang ingin memanfaatkan fasilitas PMK 60 ini harus melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir, Mbak Is. Oke, kawan pajak. Jadi begini ya Mas Reve. Oke. Untuk wajib pajak yang statusnya non efektif itu tidak perlu melaporkan SPT tahunan PPHOP-nya 2 tahun terakhir. Oke. Jadi kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi ini melekat untuk wajib pajak yang saat pengajuan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas insentif itu statusnya aktif NPWP-nya. Oke, jadi gini ya kan pajak. Jadi karena memang statusnya non efektif, ya, jadi tidak atau perlu, makanya nggak usah lapor SPT tahunan atau 2 tahun terakhir. Betul. Oke. Sehingga wajib pajak NE itu tidak perlu ya Mas Reve ya menyampaikan SPT tahunan. Oke. Nah, karena nanti sistem kita secara otomatis
akan membaca status NPWP tersebut. Jadi langsung ke detect ya. Iya, betul. Dia termasuk kategori WP aktif atau WPNE WPNE. non efektif. Nah, dalam PMK 60 tahun 2023 ini, apakah ada konsep keluarga dalam pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerja, mengingat saat ini rumah menjadi satu kebutuhan setiap keluarga. Iya. Semua pengen punya rumah gitu ya. Mbak Iya, Is ya? betul Mas Reve. Jadi saat ini rumah bukan lagi kebutuhan tersier ya Mas Reve ya. Rumah sekarang merupakan kebutuhan primer setiap keluarga, sehingga dalam PMK ini juga mengatur konsep keluarga yang mendapat fasilitas pembebasan PPN ini. Seperti yang pertama, fasilitas pembebasan PPN bagi orang pribadi yang telah kawin hanya dapat diberikan untuk satu unit dalam satu keluarga. Oke. Begitu. Satu aja gitu Satu ya. aja. Yang berlaku Jadi untuk satu dapat fasilitas. Ya, satu unit untuk satu keluarga. Kemudian yang kedua, dalam hal suami atau istri sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN, maka kemudian melakukan perkawinan, fasilitas yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan. Oke, jadi walaupun sudah dapet terus dalam keadaan single Iya, terus menikah gitu ya, maka tetap lanjut fasilitas pembebasan PPN-nya. Kemudian yang ketiga, orang pribadi tidak kawin yang berusia di bawah 18 tahun dan atau masih menjadi tanggungan keluarga, itu tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Oke. Ya, kemudian yang keempat adalah rumah pertama. Jadi semua jenis hunian ya Mas Reve ya. Rumah pertama merupakan unit pertama yang nantinya akan dimiliki suami istri dan orang pribadi tidak kawin yang usianya di atas 18 tahun dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga. Iya. Menarik nih, kalau misalnya ada artis cilik pengen beli rumah gitu ya, Iya. usianya masih di Masih bawah di bawah, 18 tahun, itu tidak tidak bisa. dapat ya. Ya, betul. Oke, nah ini ada konsep yang namanya rumah pertama ya Iya. Mbak Is ya. Rumah pertama ini seperti apa Mbak Is gambarannya? Misalnya nih ada keluarga sepasang suami istri sudah menjual rumahnya, kemudian ingin memiliki rumah umum sesuai dengan kriteria PMK 60 ini. Apakah boleh itu dikategorikan sebagai rumah pertamanya mereka atau tidak gitu? Oke, jadi karena saat kejadian ini statusnya masih belum memiliki rumah karena rumah sebelumnya telah dijual, misalnya ya, maka untuk transaksi pembelian rumah umumnya bisa dikategorikan sebagai pembelian rumah pertama Mas Reve. Dan kawan pajak ya nantinya saat pemberitahuan pemanfaatan insentif akan terbaca secara sistem kawin atau tidak kawinnya. Begitu. Nah, jadi kan memang otomatis terbaca secara sistem ya Mbak Is ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir nih. Jadi kawan pajak yang memang kondisi realnya suami istri terus belum pernah punya rumah sendiri bersama gitu ya. Karena kita bicaranya tentang entitas, maka diajukan aja gitu ya kawan pajak untuk mengikuti fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan PMK 60 tahun 2023. Entitas ya, satu keluarga. Satu keluarga. Nah, itu tadi sudah dibahas nih. Semuanya sudah lengkap tentang rumah umum dan rumah pekerja. Masih ada dua BKP lagi yang menjadi objek dari PMK 60 tahun 2023 ini, yaitu ada Pondok Boro dan asrama mahasiswa kayak gitu ya. Nah, ini mungkin Mbak Is bisa dijelaskan secara rinci lagi kriteria-kriterianya untuk Pondok Boro dan asrama pekerja ini seperti apa? Oke Mas Re, jadi begini ya kawan pajak. Pondok Boro di sini adalah bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang diperuntukkan bagi para buruh tetap
atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah Oke. dengan biaya sewa yang telah disepakati. Kemudian tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak perolehan. Kemudian penyerahan pondok boro yang dibebaskan pengenaan PPN di sini diperuntukkan bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan asrama mahasiswa akan ada 2 tadi ya Mas Rene, pondok boro dan sama asrama. Iya, asrama mahasiswa atau asrama pelajar di sini adalah bangunan dengan klasifikasi sederhana, sama dengan undang-undang bangunan gedung berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa yang tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun. Sama 4 tahun juga ya. Sejak diperoleh. Oke. Perbedaan antara rumah umum, rumah pekerja dengan pondok boro, asrama mahasiswa atau pelajar ini yaitu pihak yang menerima BKP berupa pondok boro di sini wajib memiliki NPWP, Mas Re. Oke, kalau tadi kan yang di rumah umum sama rumah pekerja boleh tidak memiliki NPWP, Ya, tapi betul. kalau untuk yang pondok boro maupun asrama pelajar atau mahasiswa, ini yang menerima BKP-nya wajib memiliki NPWP. Berarti terkait sama pelaporannya juga harus melaporkan pemanfaatan fasilitasnya juga, betul. Mbak Is ya? Betul Mas Reve, semua pihak yang menerima barang kena pajak yang dibebaskan pada PMK 60 ini wajib menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas insentif melalui laman DJP online. Oh, sama melalui DJP online juga. Oke. Nanti akan mendapatkan tanda terima elektronik. Caranya gimana, Mbak Is? Untuk caranya sama dengan pengajuan untuk rumah umum dan rumah pekerja, sama. Jadi masuk atau login ke DJP online .pajak.go.id, kemudian diinput user NPWP-nya, nomor NPWP atau NIK, kemudian tentu saja password DJP online-nya. Kemudian pilih klik menu layanan, pilih permohonan pemanfaatan fasilitas insentif. Begitu Mas Re. Menarik nih, saya jadi nyambung sama pernyataan wajib pajak juga. Ini kemarin ada yang lewat live chat WA kita yang di 0819624624, ada yang tanya ini, kan belum pernah memanfaatkan DJP online sama sekali. Pas mau didaftarkan itu katanya butuh EVIN gitu ya, Mbak Is ya. EVIN-nya itu mintanya lewat untuk live chat juga bisa ya? Bisa, untuk kode EVIN kawan pajak bisa menghubungi kami ya di 0819624624 atau mengajukan secara langsung permohonan EVIN, dan bisa juga melalui email kpp.624@pajak.go.id. Jadi intinya kawan pajak ya, kalau ingin memanfaatkan semua bentuk layanan di Direktorat Jenderal Pajak, atau misalnya warga Pasuruan ini NPWP-nya terdaftar di KPP Pertama Pasuruan, boleh banget kalau misalnya bingung, nggak usah khawatir kawan pajak. Gak usah khawatir, kita menyediakan banyak saluran komunikasi yang bisa diakses oleh kawan pajak semuanya. Misalnya ingin langsung live chat WA, boleh langsung tadi ya di 0819624624. Di hari kerja ya, hari kawan kerja, pajak ya. jam kerja. Betul. Oke. Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi mohon maaf ya kalau kawan pajak ngechatnya jam 4 sore ke atas, itu dibalasnya ikut yang besoknya gitu. Oke, Mbak Is, terima kasih ya atas informasi tentang sesi ketiga ini PMK 60 tahun 2023, yaitu tentang fasilitas pembebasan PPN untuk rumah umum, rumah pekerja, terus pondok boro dan asrama pelajar dan mahasiswa. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang terakhir, artinya dengan narasumber yang terakhir juga. So, stay tune kawan pajak. Terima kasih. Oke kawan pajak, kita lanjutkan ke sesi yang terakhir nih, sesi yang keempat. Kalau tadi narasumber sebelumnya ada 3, Kak Indah, Kak Marsi, sama Mbak Is nih ya, penyuluh pajak KPP Pertama Pasuruan.
pamungkasnya di sesi terakhir ini ada narasumber cowok. Wah, ada koordinator penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan, ada Pak Didit. Halo Pak Didit. Hai Kang Pajak. Nah, Pak Didit katanya mau punya pantun nih sebelum kita lanjutkan sesi yang terakhir ini. Biar semangat ya Mas Biar Refe. semangat Pak Didit. Jalan-jalan ke rumah Pak Raden. Cakep. Sebelum ke sana makan kue bolu. Artinya, Mari kita lanjutkan pembahasan fasilitas rumah bebas PPN. Semoga kawan pajak sehat selalu. yeay. Jadi, Pak Didit, tadi kan sudah dibahas nih oleh ketiga narasumber yang sebelumnya ya Pak Didit ya, bahwa benang merah yang berada di PMK 60 tahun 2023 ini syaratnya itu objeknya tidak dipindah tangankan selama 4 tahun. Terus habis itu harus benar-benar sesuai dengan tujuan semula penggunaannya. Jadi nggak diganti-ganti. Lalu timbul pertanyaan, apa konsekuensinya kalau selama masa perjalanan selama menggunakan fasilitas bebas PPN ini ternyata rumahnya dipindah tangankan atau tujuannya sudah tidak sesuai dengan tujuan semula? Apa konsekuensinya Pak Didi? Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dalam waktu 4 tahun atas ketentuan fasilitas rumah yang dibebaskan PPN itu, maka PPN itu akan menjadi terutang, Mas Refe. Jadi pada saat pemanfaatan itu kan dibebaskan ya, tapi ketika ada pelanggaran, maka PPN-nya akan menjadi terutang. Artinya apa? Wajib pajak yang menyalahgunakan itu atau memindatangankan rumah tersebut, maka PPN-nya wajib dibayar paling lama 1 bulan sejak saat terutang PPN itu. Oke, dan tentunya tidak dapat dikreditkan gitu. Iya, Pak jadi Didit, memang ya. konsekuensinya juga yang kedua yaitu tadi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ya atas pembayaran tersebut. Siap, berarti kan artinya fasilitasnya udah nggak berlaku gitu ya. Betul Mas Jadi Refe. harus terutang PPN. Ya, namun ada pengecualiannya juga Mas Refe. Ketika pemindatanganan tersebut dilakukan oleh pihak mungkin bank ya yang memberikan kredit, kemudian kepemilikannya tersebut menyelamatkan misalnya kreditnya macet, maka harus diperjualbelikan, maka itu diperbolehkan Mas Refe. Oke, berarti ada pengecualiannya juga. Betul Pak sekali. Didit ya. Kalau misalnya tadi sudah berubah tujuan tidak sesuai dengan tujuan semula, terus sudah dipindah tangankan, berarti kan timbul PPN terutang. Ada pertanyaan ini Pak Didit. Dalam hal apa sajakah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan penagihan atas PPN yang semula dibebaskan tadi? Jadi begini Mas Re dan kawan pajak ya, ketika syarat-syarat yang dalam PMK 60 tahun 2023 itu tidak terpenuhi, maka Kepala KPP dapat melakukan tindakan penagihan atas PPN yang semula dibebaskan, kemudian menjadi yang terutang ya. Ini ada dua pihak Mas Refe. Pertama adalah pihak pengembang selaku PKP yang menyerahkan barang kena pajak dan pihak penerima barang kena pajak itu. Jadi kalau misalnya untuk pengusaha kena pajaknya, yaitu ketika penyerahan barang kena pajak yang tidak memenuhi kriteria yang dapat diberikan fasilitas PPN yang dibebaskan. Tadi kan dijelaskan ya syarat-syaratnya seperti apa. Terus yang kedua, pengusaha kena pajaknya atau pengembangnya tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dalam hal masyarakat berpenghasilan rendah, tidak memiliki NPWP untuk rumah umum dan rumah pekerja. Terus yang ketiga, kepemilikan tanda tangan elektronik ya. Tanda TTE, tanda terima elektronik tanda ya, terima Pak Didit ya. Iya betul. Kepemilikan tanda terima elektronik setelah saat seharusnya dibuatkan faktur pajak. Itu. Yang terakhir, terus yang terakhir, pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak seperti itu. Artinya kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang
wajibkan itu dicederai. Iya. Makanya kepala KPP dapat melakukan tindakan penagihan atas tersebut. Itu untuk pengembang ya atau pemberi BKP. ya pemberi BKP. Sedangkan untuk penerima BKP atau barang kena pajak tadi, satu, ketika BKP tidak digunakan untuk tujuan semula dan atau dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun seperti itu ya. Terus yang kedua, pihak yang memperoleh BKP tidak memenuhi kriteria sebagaimana pihak yang dapat diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Terus yang ketiga yaitu pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disampaikan namun tidak disertai surat pernyataan atau keterangan mengenai besarnya penghasilan. Itu untuk rumah umum, Mas Revo. Oke, berarti sudah ada niatan lapor tapi nggak lengkap juga. Iya, seperti Kan itu. sudah terbaca sistem, makanya langsung kedetek sama sistem kita, maka kepala KPP dapat melakukan tindakan penagihan PPN yang terbaik. Jadi adil ya Mas Revo ya, untuk pengusahanya dikenakan juga apabila melanggar, di lain pihak juga penerimanya juga bisa dikenakan sanksi atau penagihannya seperti itu. Oke, siap. Dari tadi Pak Didit kan sudah bilang itu ada konsekuensinya bagi pihak penerima BKP maupun pemberinya atau developer ini, pengembangnya gitu ya Pak Didit ya. Nah, kewajiban apa saja nih Pak Didit yang harus dipenuhi oleh pihak developer atau pihak yang menyerahkan BKP yang dibebaskan ini, kewajibannya itu apa dalam hal PMK 60 tahun 2023 ini Pak Didit? Nah, pihak penerima BKP yang memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN atas BKP berupa rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja ini wajib menyerahkan TTE tadi Mas Revi kepada pihak pengembang sebelum dilakukan penyerahan ke pihak penerima BKP atau saat diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak selaku pengembang dalam hal pembayaran mendahului dilakukannya penyerahan seperti itu. Sehingga kewajiban pihak pengembang ini adalah memberikan bukti penerimaan atas penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dan menerbitkan faktur pajak. Oke, jadi timelinenya seperti itu ya kawan pajak ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang fakturnya nih Pak Didit. Monggo diceritakan tentang faktur pajak yang dibebaskan ini. Ya, karena ini faktur pajak dibebaskan, mendapatkan fasilitas dibebaskan ya, maka pengusaha kena pajak menggunakan kode faktur 08. Dan harus diisi secara lengkap dan benar, serta paling sedikit memuat informasi. Satu, Mas Reve, yaitu identitas pembeli, nama, NPWP atau NIK apabila belum memiliki NPWP. Terus yang kedua adalah nomor untuk pengisian pada kolom referensi faktur. Ini sangat penting juga Mas Reve. Referensinya itu diisi gitu ya. Iya, terus yang ketiga itu meliputi ya, tadi referensi itu nomor lolos pengujian tagihan pembayaran dalam hal perolehan rumah umum melalui program subsidi. Sedangkan untuk tanda terima elektronik, hal perolehan rumah umum secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, rumah pekerja, pondok boro atau asrama mahasiswa dan pelajar. Terus yang ketiga yaitu tadi Mas Re, kode identitas rumah. Kirnya. Iya betul, pada pengisian kolom nama barang dalam hal yang diserahkan berupa rumah umum tadi ya. Terus yang keempat, keterangan program kepemilikan rumah umum dari pemerintah pada kolom referensi faktur dalam hal belum memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Seperti itu. Jadi lengkap ini isiannya. Terus yang terakhir kawan pajak, yang kelima yaitu cap keterangan berupa yaitu PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 dalam kurung rumah umum atas penyeram rumah umum. Kemudian PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 untuk pondok boro atas penyerahan pondok boro
Dan terakhir adalah PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 untuk asrama mahasiswa dan pelajar atas penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar, serta yang terakhir ya, PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 untuk rumah pekerja atas penyerahan rumah pekerja. Nah, apabila pada aplikasi e-faktur pajak pengembang keterangan PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 belum ada, maka solusinya adalah pihak pengembang selaku pengusaha kena pajak melakukan sinkronisasi aplikasi seperti itu, Mas. Jadi dipastikan ya untuk para pengembang ya, kalau misalnya belum sinkron ya disinkronkan dulu. Kalau ada kendala bisa live chat WA ke kita atau datang langsung ke helpdesk, ketemu Pak Didit langsung. Siap. Bisa Kawan nanti pajak dibantu untuk sinkronisasinya. Nah, kawan pajak itu tadi tentang tentang perlakuan atau seluk-beluknya ya PMK 60 tahun 2023. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang masa berlakunya atau mulai berlakunya PMK 60 tahun 2023 dan bagaimana perlakuannya atas penyerahan pada masa transisi dari PMK 81 2019 ke PMK 60 tahun 2023. Kapan mulai berlakunya Pak Didit? Jadi kawan pajak, PMK 60 tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal 9 Juni tahun 2023. Nah, untuk perlakuan penyerahan atas BKP yang dilakukan pengembang sejak PMK ini terbit sampai dengan 31 Juli tahun 2023, maka diberi perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023 untuk mendapatkan TTE. Sedangkan penyerahan BKP yang dilakukan sebelum peraturan ini terbit, maka perlakuan PPN masih sesuai dengan PMK nomor 81 tahun 2019. Karena ada masa transisi tadi Betul ya Pak sekali. Didit ya, maka diberikan waktu perpanjangannya sampai 30 September tahun 2023 untuk transaksi yang terbit sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Gitu ya kawan pajak ya, dicatat nih. Oh ya, kalau tadi misalnya masih belum jelas tentang pemberian keterangan, itu jelas semuanya di lampiran PMK 60 tahun 2023. Misalnya kata-katanya gimana tadi yang disebutkan Pak Didit ya, langsung aja lihat di lampiran PMK 60 tahun 2023. Baik kawan pajak, sudah digelontorkan semua ya informasi tentang pembahasan fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan PMK 60 tahun 2023. Terima kasih ya Pak Didit dan semua narasumber yang telah berpartisipasi memberikan informasi PMK 60 tahun 2023 tersebut. Semoga bermanfaat bagi yang ingin memiliki hunian, bagi para pengembang yang juga ingin memfasilitasi untuk menggunakan PMK 60 tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat ya kawan pajak ya. Jangan ragu kawan pajak untuk konsultasi kalau misalnya menemui kendala dalam mengaplikasikan aplikasi DJP, kendala dalam misalnya peraturannya ini gimana sih, terus penerapannya sih gimana sih, kayak gitu ya. Gak perlu khawatir, kita ada saluran komunikasinya di segala lini kita punya. Dari Instagram, Pajak Pasuruan, Twitter, Pajak Pasuruan, YouTube sama Facebook, itu KPP Pratama Pasuruan. Ada TikTok juga mungkin untuk kaum milenial, boleh. Pasangan-pasangan baru yang baru menikah, ingin punya rumah, tanya-tanya, boleh juga. Terus layanan live chat WA di 0819 624 624 seperti tadi yang Mbak Is bilang. Untuk konsultasinya bisa di hari kerja dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 4 sore. Terima kasih atas partisipasinya kawan pajak telah menonton podcast Sigap episode kali ini. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat-sehat selalu ya kawan pajak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ya kawan pajak ya. Tonton terus podcast Sigap karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak.